Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, terima kasih sudah berkunjung di channel YouTube saya Tino Adi. Jangan lupa untuk selalu berbuat kebaikan, jangan lupa untuk jaga kesehatan, dan jangan lupa berdoa terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 3 tentang makanan sehat, subtema 2 dan pembelajaran kedua untuk kelas 5 semester 1. Materi yang akan kita pelajari bersama pada pembelajaran kedua ini yaitu materi IPA KD 3.3 tentang gangguan pada organ pencernaan manusia, Bahasa Indonesia KD 3.4 yaitu tentang ciri-ciri bahasa iklan, dan materi SBDP KD 3.3 yaitu tentang gerak dan properti tari. Pada suatu hari, Udin, Siti, dan Lani sedang berbincang-bincang di depan kelas. Mereka baru saja selesai beraktivitas di luar kelas. Sinar matahari pada siang itu sangat terik dan menyengat. Mereka terlihat lelah dan kehausan. Wah, aku sangat lelah. Udara pagi ini juga sangat panas. Aku haus sekali. Benar sekali, Lani. Bagaimana jika kita beli minum limun dingin yang dijual di depan sekolah kita? Aku baru lihat bapak-bapak yang menjual limun tadi. Hati-hati Udin, jangan jajan sembarangan. Dengan cuaca yang tidak menentu seperti sekarang ini, makanan mudah sekali tercemar dengan bakteri-bakteri jahat. Benar juga kamu, Siti. Kemarin tetanggaku dirawat di rumah sakit karena terserang diare berat. Ia bilang perutnya melilit tidak lama setelah ia memakan jajanan di pinggir jalan. Kenapa hal tersebut bisa terjadi ya? Nah anak-anak, jadi sebenarnya apa toh diare itu? Diare ditandai dengan encernya tinja yang dikeluarkan atau buang air besar dengan frekuensi lebih sering dibandingkan dengan biasanya. Pada umumnya, diare terjadi akibat mengonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi. Nah, jadi anak-anak harus hati-hati dalam memilih makanan ataupun minuman. Selanjutnya, anak-anak menyimak bacaan berikut ini ya. Judulnya, faktor penyebab diare secara umum. Diare terjadi ketika makanan dan cairan yang dimakan berlalu terlalu cepat dan atau terlalu besar jumlahnya pada saluran pencernaan atau usus. Secara normal, usus besar akan menyerap cairan dari makanan yang kamu makan dan meninggalkan kotoran atau tinja yang setengah padat. Akan tetapi, ketika cairan dari makanan yang kamu makan tidak diserap, maka hasilnya adalah kotoran atau feses yang cair atau encer. Penyakit diare mungkin berhubungan dengan infeksi virus atau bakteri. Penyakit tersebut juga dapat terjadi akibat keracunan makanan. Nah, secara umum penyebab diare antara lain yaitu yang pertama karena infeksi virus. Rotavirus adalah penyakit diare pada anak yang paling sering. Yang kedua, infeksi bakteri dan parasit. Itu masuk melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Selanjutnya, intoleransi makanan. Terjadi pada sebagian orang yang intoleransi terhadap gula pada susu sehingga diare terjadi setelah makan atau minum produk susu. Selanjutnya, alergi makanan. Nah, ini biasanya reaksi negatif terhadap obat-obatan. Banyak obat yang dapat menyebabkan diare. Biasanya alergi terhadap antibiotik, sementara antibiotik sebenarnya membantu membunuh bakteri baik dan jahat yang dapat mengganggu keseimbangan bakteri baik dalam usus. Selanjutnya, penyakit usus biasanya menimbulkan diare kronis dengan banyak penyebab. Selanjutnya, karena gangguan usus fungsional atau bisa karena stres. Anak-anak, cobalah tanyakan kepada teman-temanmu, keluargamu, atau saudaramu bagi yang pernah sakit diare. Tanyakan gejala apa saja yang ditimbulkan oleh gangguan diare. Secara lebih lengkap, tanda dan gejala yang biasanya menyertai penyakit diare antara lain yang pertama, buang air besar, encer, dan sering. Yang kedua, kram perut. Yang ketiga, nyeri perut. Yang keempat, demam. Yang kelima, darah dalam tinja. Yang keenam, kembung. Nah, mengapa penyakit diare dianggap berbahaya? Pada saat terjadi diare, tubuh anak akan kehilangan cairan. Jika cairan yang hilang tidak diimbangi dengan masukan cairan yang cukup,
maka dapat menyebabkan dehidrasi, bahkan dehidrasi berat. Jadi, jika tubuh kekurangan cairan, itu sangat berbahaya. Pada suatu hari, Dayulani dan teman-temannya sedang berbincang-bincang mengenai gangguan organ pencernaan dan iklan produk yang berkaitan dengan gangguan tersebut. Semalam, aku melihat iklan obat sakit mah yang baru di televisi, Lan. Sama persis dengan obat mah yang pernah kamu bawa saat kamu sedang sakit mah. Iya, aku juga sering melihat iklan itu. Iklan itu terlihat menarik karena ia menggunakan seorang penyanyi yang terkenal di televisi saat ini. Itu juga yang membuatku tertarik untuk membelinya, Dayu. Ternyata banyak cara ya yang dipakai oleh sebuah perusahaan untuk mempromosikan produknya. Aku pernah melihat sebuah iklan obat demam anak-anak yang menggunakan badut. Ada pula iklan obat sakit kepala yang menggunakan tarian dari berbagai daerah. Ada tarian tradisional dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera. Ya, kamu betul, Ben. Kreativitas yang tinggi memang sangat dibutuhkan saat sebuah perusahaan ingin memasarkan produk dengan menggunakan media elektronik. Hal ini agar para penontonnya tertarik dan mau mencoba produk tersebut. Anak-anak dalam membuat sebuah iklan harus dibuat semenarik mungkin. Mengapa demikian? Ya tentu saja untuk menarik perhatian dari seorang pembaca. Kalau tidak menarik, ya tentu saja mengurangi minat dari seorang pembaca. Sekalipun iklan yang umumnya terdapat di media elektronik berbeda-beda, ada satu persamaan dalam bahasa iklan yang digunakan. Setiap bahasa iklan tersebut ternyata memiliki ciri-ciri yang sama. Apakah ciri-ciri yang dimiliki oleh bahasa iklan? Yang pertama, bahasanya sederhana dan mudah dimengerti. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang menarik. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang tidak membosankan. Yang keempat, setiap kata dan kalimat dalam iklan berisi kelebihan produk yang ditawarkan. Yang kelima, bahasa dalam iklan bersifat persuasif, artinya membujuk atau mengajak secara halus dan tentunya dengan sopan. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang tinggi, dan ini tercermin dari tarian daerah yang dimilikinya. Gerakan-gerakan setiap tarian daerah bisa jadi sama, tetapi ada pula yang berbeda. Makna yang terkandung berbeda-beda pula. Ada tari gantar dari Kalimantan yang menggambarkan gerakan orang yang tengah menanam padi. Mereka menggunakan properti tongkat yang menggambarkan kayu penumbuk, sedangkan bambu dan biji-bijian di dalam wadah penumbuk menggambarkan benih padi dan wadahnya. Di Kalimantan juga terdapat tarian perang atau yang dikenal dengan tari kancat pepatai yang menggunakan properti berupa mandau, perisai, dan baju perang. Properti dalam sebuah tarian daerah memegang peranan yang amat penting. Properti tari merupakan bagian dari perlengkapan tari yang dipergunakan untuk meningkatkan estetika atau keindahan sebuah tarian dan untuk memperdalam makna yang terkandung dalam sebuah tarian. Berikut ini merupakan contoh tarian daerah beserta asal tarian dan properti yang digunakan. Yang pertama ada tari reog. Asal daerahnya yaitu Ponorogo. Sedangkan properti tari yang digunakan topeng reog. Selanjutnya ada tari kuda lumping. Asal daerahnya dari Jawa Tengah. Properti tari yang digunakan yaitu kuda-kudaan dari bambu. Selanjutnya ada tari jaipong, asal daerahnya dari Jawa Barat. Properti tari yang digunakan yaitu selendang. Selanjutnya ada tari baksa kembang, asal daerahnya dari Kalimantan Selatan. Properti tari yang digunakan selendang dan bogam. Waduh, mbaknya cantik ya. Selanjutnya ada tari serampang 12, asal daerahnya dari Sumatera Utara. Properti tari yang digunakan yaitu sapu tangan. Kita lanjutkan pada tarian berikutnya yaitu tari merak. Asalnya dari Jawa Barat. Properti tari yang digunakan yaitu sampur atau selendang. Keren ya. Untuk tari yang terakhir ada tari topeng. Asalnya dari Betawi. Properti tari yang digunakan yaitu topeng. Mantap.
Ya, sekian pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semua. Sampai jumpa lagi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.